Ya, halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Seperti yang kalian tahu, beberapa waktu yang lalu seorang mahasiswa yang bernama Gozali Gozalu mendadak viral di internet lantaran hasil karya NFT-nya yang berbentuk foto selfie dirinya sendiri itu laku terjual hingga miliaran rupiah. Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih itu NFT, jadi NFT itu tuh adalah non-fungible token ya teman-teman, atau suatu aset kripto yang bisa diperjualbelikan tapi nggak bisa dijadikan sebagai alat pembayaran seperti koin kripto pada umumnya. Karena nggak memiliki nilai yang tetap seperti koin kripto ya. Hampir mirip seperti lukisan di dunia nyata. Lukisan bisa kita perjualbelikan, tapi nggak bisa kita jadikan sebagai alat pembayaran ya. Nah, kemudian, apa sih sebenarnya yang menyebabkan harga suatu NFT ini tuh bisa menjadi semakin mahal? Nah, yang menyebabkan harganya menjadi semakin mahal adalah karena peminat atas karya tersebut semakin meningkat dan semakin banyak. Makin banyak peminatnya, maka harganya pun akan semakin naik. Nah, untuk jenis NFT ini sendiri beragam ya jenisnya. Bisa berbentuk foto, audio, bahkan tulisan sekalipun bisa kita jadikan sebagai aset NFT. Jadi kalau kalian mau jual karya seni NFT kalian di OpenSea, kalian bisa jual apapun itu, nggak terbatas hanya pada foto aja. Selama karya tersebut merupakan karya original yang udah kalian buat sendiri, kalian bisa menjualnya di OpenSea. Nah, di video kali ini gue bakalan ngasih tahu ke kalian gimana caranya menjual NFT kita melalui OpenSea hanya dengan menggunakan HP aja. Sebenarnya di video gue sebelumnya yang udah gue sempet upload beberapa bulan yang lalu, gue udah pernah bikin tutorialnya. Tapi ternyata banyak dari teman-teman yang request untuk dibuatin tutorial cara menjual NFT hanya dengan menggunakan handphone aja. Nah, oke, sesuai dengan permintaan kalian, di video kali ini gue udah buatin tutorialnya ya, cara menjual NFT kita hanya dengan menggunakan handphone aja. Nah, untuk bisa mulai menjual NFT dari handphone, pertama-tama di sini kalian mesti download dulu aplikasi yang bernama OpenSea dan juga MetaMask yang ada di Play Store ataupun App Store handphone kalian ya. Di sini pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah kalian buka Play Store kalian, lalu download dulu aplikasi yang bernama OpenSea ya, yang kayak gini. OpenSea. Nah, aplikasi OpenSea-nya yang kayak gini ya, yang ada gambar perahu nih, OpenSea NFT Marketplace. Kemudian bahan yang kedua yang perlu kalian install adalah aplikasi yang bernama MetaMask ya, teman-teman. Yang kayak gini, yang gambar serigala nih, yang gambar macan nih. Entah macan entah serigala, ya itulah pokoknya. Nah, kemudian kalau udah terinstall, kita masuk ke handphone kita. Nah, ini ya udah keinstall dua, yang ini OpenSea sama MetaMask. Di sini pertama-tama kita buka dulu aplikasi yang bernama OpenSea ini untuk upload si karya NFT kita. Nah, di sini ya, sini kita klik continue. Kemudian nanti akan dibawa masuk ke halaman OpenSea kayak gini ya, kalau kita udah buka aplikasi OpenSea-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini setelah kita membuka aplikasi OpenSea, di sini kita back dulu. Kemudian di sini kita buka aplikasi yang bernama MetaMask tadi yang udah kita install ya, yang ini. Nah, kenapa kita harus mendownload yang namanya MetaMask? Karena di OpenSea ini mereka itu menggunakan transaksi pembayaran via electronic wallet, yang dimana si OpenSea ini disupport oleh electronic wallet yang bernama MetaMask. Jadi nanti transaksi pembayaran menggunakan crypto coin atau cryptocurrency-nya itu akan masuk melewati electronic wallet yang bernama MetaMask ini. Jadi teman-teman yang mau jualan NFT atau karya digital kalian di OpenSea itu harus memiliki electronic wallet yang bernama MetaMask ini ya. Nah, kemudian setelah kalian buka aplikasi MetaMask, nanti akan muncul tampilan seperti ini yang dimana kalian akan diminta untuk mendaftar akun dulu. Nah, caranya di sini kalian tinggal klik aja persiapan yang ada di sini. Kemudian abis itu nanti bakalan muncul tampilan kayak gini. Setelah muncul tampilan kayak gini, kalian tinggal klik aja buat dompet baru yang ini ya. Nah, kemudian abis itu nanti bakalan muncul tampilan kayak gini. Nah, habis itu di sini kalian tinggal klik yang ini, saya setuju. Nah, kemudian setelah kalian klik saya setuju, nanti bakalan muncul tampilan kayak gini yang dimana kalian akan diminta untuk membuat kata sandi untuk login ke akun MetaMask kalian nantinya. Nah, di sini kalian masukin kata sandinya ya. Misalkan di sini gue bikin kata sandi gue ini, lalu diulangi kata sandinya. Nah, habis itu di sini kalau udah kalian tinggal centang yang ini ya. Nah, di sini ada tulisannya, saya mengerti bahwa MetaMask tidak dapat memulihkan kata sandi ini untuk saya. Nah, jadi perlu kalian ketahui ya. Jadi si MetaMask ini ketika kalian daftar di sini dan udah membuat kata sandi, itu kalian harus benar-benar catat kata sandi yang udah kalian bikin tadi gitu. Karena suatu saat kalau misalkan kalian lupa kata sandinya, dia tuh nggak ada sistem kayak lupa password seperti kita lupa password ke email
email. Yang ketika kita kalau misalkan lupa password di email, itu kan kita tinggal klik lupa password, dan kemudian habis itu si link pemulihan passwordnya biasanya dikirim ke email pemulihan kita kan. Nah, kalau MetaMask ini enggak. Kalau misalkan kalian lupa passwordnya, itu dia nggak akan ngirim yang namanya link pemulihan akun gitu. Jadi usahain buat teman-teman yang udah membuat password di MetaMask ini, kalian langsung catat aja si passwordnya di suatu tempat atau simpen di mana, di note, entah itu di email, dimanapun itu. Yang penting si passwordnya itu aman gitu. Jadi misalkan suatu saat kalian lupa passwordnya, kalian tinggal buka catatan kalian yang udah kalian tulis sebelumnya. Nah, kemudian kalau kalian udah selesai buat kata sandi, di sini kalian tinggal klik aja buat kata sandi yang ini. Nah, kemudian habis itu dia bakalan muncul tampilan kayak gini, membuat dompet Anda. Nah, kemudian udah selesai ya, di sini udah beres. Nah, habis itu di sini kita akan diminta untuk membuat frasa pemulihan rahasia. Nah, frasa pemulihan rahasia ini apa? Jadi frasa pemulihan rahasia ini kayak gini ya. Nih, misalkan gua klik mulai. Habis itu di sini ada tulisannya ya. Tuliskan frasa pemulihan rahasia Anda pada selembar kertas dan simpan di tempat yang aman. Nah, jadi yang dimaksud frasa pemulihan rahasia ini adalah ketika nanti suatu saat kita lupa password kita. Nah, untuk cara memulihkannya adalah dengan menggunakan frasa pemulihan rahasia ini. Nah, untuk cara setting frasa pemulihan ini kayak gimana? Di sini kita langsung klik mulai aja. Kemudian diminta autentikasi. Kemudian di sini adalah frasa pemulihan kita ya. Nih, ini gua karena akun contoh, gua kasih lihat aja ke kalian. Nah, jadi ini adalah frasa pemulihan nih. Ini kalian harus catat satu-satu urutannya mulai dari nomor 1 sampai nomor 12. Nah, habis itu kalian simpan urutan si kata-kata ini sesuai dengan urutannya mulai dari urutan nomor 1 sampai 12 di catatan kalian. Bisa di buku, bisa di note handphone kalian, atau bisa dimanapun itu. Yang penting kalian udah menyimpannya di suatu tempat yang aman yang bisa kalian ingat gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti suatu saat kalian lupa password gitu dan pengen login kembali, kalian bisa menggunakan cara ini ya, dengan mengurutkan kembali kata-kata ini sesuai dengan urutannya. Misalkan di sini ya, gua klik lanjutkan. Nah, kalian masukin sih kata-kata ini yang ada di sini sesuai dengan urutannya tadi. Maka dia akan bisa login menggantikan verifikasi dari password yang udah kita bikin sebelumnya gitu. Jadi ada dua cara ya untuk login. Login menggunakan password yang pertama, yang kedua adalah login dengan cara menyusun atau menggunakan frasa yang udah diacak di sini gitu. Kita susun sesuaikan dengan yang tadi. Nah, di sini untuk menghemat waktu, jadi untuk frasa keamanan ini gua nggak akan setting sekarang, gua lewat dulu karena ini bisa disetting nanti ya. Nah, kemudian habis itu di sini udah selesai ya. Setelah yang frasa tadi udah beres, kemudian di sini si akun MetaMask kita udah jadi. Nah, di sini ada tulisan kita disarankan untuk membeli Ethereum ya, sejumlah Ethereum untuk menggunakan akun MetaMask gitu. Karena untuk mengupload atau menjual karya NFT itu biasanya kita dibebankan yang namanya gas fee atau biaya produksi dari si NFT kita tersebut. Dan untuk biayanya itu menggunakan mata uang Ethereum ya. Nah, tapi di sini kita nggak usah isi dulu si Ethereum-nya. Ethereum kita nggak usah isi karena di sini gue bakalan ngasih tahu ke kalian gimana caranya untuk upload atau menjual karya NFT kita tanpa harus bayar sama sekali ya, alias nggak usah menggunakan gas fee sama sekali. Jadi gratis ya teman-teman. Jadi yang di sini kita langsung klik aja tidak terima kasih. Nah, kemudian setelah ini udah jadi, tahap selanjutnya di sini yang perlu kita lakukan adalah kita membuka aplikasi OpenSea kita yang tadi ya. Di sini gue buka aplikasi OpenSea yang ini nih. Nah, kemudian habis itu nanti bakalan muncul tampilan kayak gini. Ini kita klik logo profil yang ada di sini ya di aplikasi OpenSea kita. Kemudian habis itu kita klik MetaMask yang ada di sini. Kemudian dia nanti akan menghubungkan. Nah, habis itu ada tulisan kayak gini. Ini kita klik hubungkan. Nah, habis itu udah terhubung ya. Setelah si aplikasi OpenSea kita itu terhubung dengan dompet MetaMask kita yang ada di sini, kemudian tahap selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah di sini kita buka browser kita ya. Di sini kita buka browser nih. Gua buka browser. Di sini gua buka Chrome. Kemudian habis itu di browser kita di sini kita ketik opensea.io. Kayak gini ya. opensea.io. Habis itu di sini kita klik enter. Nah, kemudian habis itu di sini akan muncul tampilan kayak gini di halaman OpenSea-nya. Nah, kemudian setelah muncul tampilan kayak gini, di sini kita langsung klik create aja yang di sini. Nah, kemudian di sini kita tinggal klik lagi yang namanya MetaMask di sini ya, teman-teman. Nah, habis itu akan muncul tampilan kayak gini. Di sini gua buka yang ini, kemudian kita konekin dengan MetaMask kita yang ada di sini aplikasi kita. Biasa dia minta verifikasi handphone. Nah, kemudian setelah itu udah connect ya. Kemudian setelah connect ini kayaknya dia minta verifikasi ulang lagi. Gua konekin sekali lagi. Habis itu di sini kita tinggal klik hubungkan lagi. Kemudian di sini dia minta untuk tanda tangan, kita klik tanda tangan.
Nah, kemudian habis itu muncul tampilan kayak gini ya, create new item. Nah, kemudian setelah muncul tampilan kayak gini, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengupload karya NFT yang mau kita jual di OpenSea ini. Caranya tinggal klik aja di gambar yang ini ya, yang logo JPG ini kita klik. Kemudian dia nanti akan mengakses galeri yang ada di handphone kita. Misalkan gue pengen jual foto yang apa ya? Nah, gue pengen jual foto gue yang ini aja nih, foto laptop gue. Ini gue bukan jualan produk ya, gue nggak jual laptopnya maksudnya, tapi di sini gue ngejual si foto dari laptop gue yang ini. Misalkan ya, karena ini cuma sekedar untuk contoh aja. Kemudian di sini di bagian namanya, di sini NFT gue kasih nama Future ya, Future Technology. Nah, kemudian abis itu kita tinggal scroll ke bawah. Kemudian di sini di halaman deskripsinya kita isi deskripsi yang mendeskripsikan gambar kita tadi, gambar NFT kita tadi. Ini gua isi deskripsinya kayak gini ya, technology is one of the important thing on the future. Ini sebagai contoh aja ya deskripsinya. Nanti untuk deskripsi kalian bisa sesuaikan dengan karya NFT kalian masing-masing. Kemudian abis itu di bawahnya di sini ada tulisan select koleksi. Ini select koleksi, kalian nggak usah isi, nggak apa-apa. Habis itu di sini kita scroll ke bawah, scroll lagi, scroll sampai nemu yang tulisan ini nih, blockchain Ethereum. Nah, ini yang paling penting nih. Kolom ini adalah yang paling berperan penting untuk menentukan apakah karya NFT kita nantinya dikenai gas fee atau enggak. Gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan di sini kita menjualnya menggunakan blockchain dari Ethereum, ini kita bakalan dikenakan biaya gas fee ya teman-teman, alias kita akan diminta untuk membayar sejumlah uang menggunakan kripto yang bernama Ethereum untuk mengupload karya kita nantinya gitu. Nah, di sini supaya gratis si blockchain Ethereum ini kita klik, kemudian di sini kita ganti jadi Polygon. Nah, kemudian ketika kita menggunakan atau menjual NFT kita di jaringan yang bernama Polygon ini, di blockchain Polygon ini, kita nggak akan dikenakan biaya gas fee di awal gitu. Tapi sebenarnya kita tetap bayar gas fee juga, tapi bayar gas fee-nya itu setelah si karya NFT kita ini laku gitu, apabila kita menggunakan Polygon gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kita menggunakan blockchain dari Ethereum tadi, itu biaya gas fee-nya akan dikenakan di awal. Jadi misalkan ketika kita mau jual NFT kita, mau upload, itu kita harus bayar dulu kalau menggunakan Ethereum. Tapi kalau misalkan kita menggunakan Polygon, itu kita nggak usah bayar dulu. Nanti bayarnya apabila si karya NFT kita ini udah laku gitu. Jadi nanti dipotong dari hasil penjualan NFT kita ketika NFT kita udah laku gitu. Jadi ini enaknya pakai Polygon ya, gratis ya, gratis di awal gitu. Nggak usah khawatir untuk modalnya ya, karena nanti modalnya itu akan dipotong dari hasil penjualan kita apabila udah laku. Lebih fair gitu kalau menggunakan Polygon. Nah, kemudian kalau di sini kalian udah pilih menggunakan blockchain dari Polygon, nah habis itu kalau udah di sini kita tinggal klik create yang di sini ya. Nah, nanti dia akan muter kayak gini, ada tulisannya please wait. Nah, kemudian habis itu udah selesai ya di sini. Nah, habis itu di sini setelah muncul tulisan kayak gini, kita close dulu. Kemudian kita scroll ke bagian paling bawah di sini. Ini ada pilihan listing, kita klik yang listing ini dulu. Nah, kemudian habis itu setelah kita klik listing, di sini ada pilihan sell, kita klik sell. Nah, kemudian di sini kita masukin berapa nominalnya atau berapa harga yang sesuai dengan NFT kita ini. Di sini untuk harganya itu menggunakan Ethereum ya. Jadi di sini misalkan gua jual, NFT gua itu dengan harga 0,003 ETH. Nah, 0,003 ETH ini setara dengan 9,95 dolar ya teman-teman, atau kurang lebih 130 ribuan gitu. Nah, gitu ya. Dan untuk harga di OpenSea ini sendiri, kalau kalian mau ngejual itu nggak boleh harganya di bawah 2 dolar. Jadi minimal harganya itu harus di atas 2 dolar atau setara dengan 2 dolar. Jadi di sini gue jual 0,003 aja, dan 0,003 Ethereum ini setara dengan 9,95 dolar atau kurang lebih itu kalau dirupiahin 140 ribuan ya. Kemudian di sini ada durasi, durasinya kalian udah benar ya, pilih 1 bulan. Nah, jadi yang dimaksud durasi 1 bulan di sini adalah si NFT kalian ini akan dipajang di halaman OpenSea selama 1 bulan. Nah, kemudian abis itu di sini ada tulisannya ya, ada fee service 2,5%. Jadi 2,5%-nya itu nanti akan diambil sama si OpenSea.io ini sebagai biaya service atau biaya adminnya gitu. Jadi misalkan kalau kalian jual harga NFT kalian itu seharga 100.000, maka 2.500-nya itu akan diambil sama OpenSea sebagai biaya jasa karena mereka udah membantu menjual karya NFT kita gitu.
gitu. Kemudian kalau udah di sini kalian tinggal klik complete listing aja. Dan kemudian abis itu di sini ada tulisan yang ini unlock ya. Di sini kita klik unlock. Nah, kemudian kita akan diminta tanda tangan untuk menyetujui penjualan NFT kita. Kemudian di sini kita klik tanda tangan, dia akan loading untuk sementara waktu. Nah, kemudian abis itu di sini kita klik tanda tangan lagi, sign lagi. Kemudian abis itu tanda tangan lagi yang kedua kalinya. Nah, kemudian abis itu udah selesai ya teman-teman. Di sini ada tulisan your NFT is listed. Nah, kalau udah ada tulisan kayak gini berarti NFT kita itu udah berhasil diposting di OpenSea.io. Dan di sini ada pilihannya ya. Kalian bisa langsung share ke Twitter kalian, ke Facebook, Telegram, atau kalian bisa copy linknya untuk di-share ke sosial media kalian lainnya yang nggak tercantum di sini gitu. Jadi setelah NFT kalian ini jadi, kalian disarankan untuk langsung mempromosikannya supaya NFT kalian itu bisa lebih dikenal sama masyarakat luas, supaya si NFT kalian itu bisa cepat laku ya teman-teman. Nah, kalau udah di sini kalian langsung close aja di sini. Dan seperti yang kalian lihat ya, di sini gue scroll ke bawah, ini udah jadi ya. Dan kemudian di sini kalau untuk melihat lebih lengkapnya lagi, lebih jelasnya, kalian di sini bisa close. Kemudian di sini balik lagi di sini, kalian buka aplikasi OpenSea kalian yang udah kalian download tadi. Nah, di sini ya. Nah, di sini kelihatan ya listingan atau produk NFT gue ada di sini nih, udah dipajang di OpenSea. Nah, kemudian di sini buat kalian yang bertanya-tanya, bang, kalau misalkan kita jual NFT itu lebih dari satu boleh nggak? Boleh banget gitu. Jadi di sini gue hanya nyontohin untuk ngejual satu NFT aja. Nah, misalkan di sini kalian mau tambahin lagi NFT kalian, kalian bisa tinggal upload aja sesering mungkin atau sebanyak mungkin. Semakin banyak NFT yang kalian jual, semakin besar peluang si NFT kalian itu dikenal sama masyarakat gitu. Untuk cara uploadnya kurang lebih sama kayak yang tadi ya, kayak yang tadi gue contohin yang pertama kali. Cara uploadnya kurang lebih sama kayak gitu. Nah, kemudian kalau udah kayak gini, ya udah gampang. Kalian tinggal tunggu sampai si NFT kalian itu terjual dan ada yang ngebeli. Nah, untuk cara promosiinnya, kalian tinggal promosiin ke media sosial yang kalian punya dan sebar-sebarin aja ke manapun yang kalian mau. Dan kemudian supaya tampilan profil kalian itu lebih menarik, kalian bisa rubah dulu sih nama profil kalian di sini ya. Ini kan masih unnamed. Kemudian belum ada fotonya, kalian bisa tambahin fotonya. Nah, untuk ngerubah fotonya ini atau ngerubah tampilan namanya ini, kalian harus masuk ke mode desktop ya. Jadi nggak bisa lewat handphone. Nah, untuk cara ngerubahnya, kalian bisa lihat tutorial lengkapnya di video gue yang ada di sini ya. Kalian bisa klik aja yang ada di sini. Nah, kemudian buat kalian yang bertanya-tanya, bang, kalau misalkan nanti suatu saat si foto kita atau NFT yang udah kita jual di sini ternyata laku terjual, itu uangnya masuk kemana? Nah, kalau misalkan nanti suatu saat ternyata ada yang beli dan NFT kita ini laku terjual, itu si saldonya akan langsung otomatis ditampilkan di wallet kita yang di MetaMask ini ya. Nah, yang ada di sini akan ditampilkan di sini nih. Ini kan masih 0 ya saldonya tuh, masih $0. Nah, kalau misalkan nanti NFT kita ini terjual, itu akan langsung dimunculkan saldonya di sini ya. Berapa banyak jumlah saldo yang kita miliki dari hasil penjualan NFT kita. Nah, kemudian untuk cara mencairkannya ke rupiah gimana? Untuk cara cairinnya ke rupiah gampang. Di sini kita tinggal klik aja kirim yang ini ya. Klik kirim yang di sini. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini di bawahnya kita pastein aja alamat electronic wallet kita yang terkoneksi dengan koin Ethereum. Itu karena di sini pembayarannya itu menggunakan Ethereum ya. Jadi kita harus menggunakan Ethereum juga gitu untuk mencairkannya. Nah, kemudian untuk dapetin Ethereum address-nya itu dari mana? Nah, kalau gua di sini Ethereum address-nya itu gua ngambil dari Indodax ya, dari electronic wallet gua yang ada di Indodax. Jadi di sini buat kalian yang mau cairin ke rupiah, minimal kalian itu punya electronic wallet di Indodax ataupun toko kripto, atau bisa juga di Trust Wallet dan juga Binance. Kalau gua pribadi di sini gua pakainya Indodax ya. Nah, buat kalian yang belum tahu gimana cara bikin akun Indodax, itu kalian bisa lihat di video gua sebelumnya, atau kalian bisa langsung aja klik link videonya yang ada di sini ya. Nah, yang ada di sini. Nah, kemudian di sini gua langsung aja masuk ke akun Indodax gua dulu. Di sini gua buka aplikasi Indodax punya gua yang ini. Lalu di sini gua login dulu. Oke. Kemudian setelah gua login nanti akan muncul tampilan kayak gini. Di sini kita tinggal klik aja yang kolom fund yang ini ya, yang gambar dompet. Kemudian habis itu di sini kita klik yang cari koin di sini. Habis kita klik cari koin, kemudian di sini kita ketik ETH ya, teman-teman, ETH atau Ethereum. Nah, kemudian habis itu nanti muncul ya yang ini Ethereum. Ini Ethereumnya kita klik. Kemudian habis itu kita klik yang warna hijau ini, yang penyetoran. Nah, habis kita klik yang hijau tadi yang penyetoran, akan muncul tampilan kayak gini, yang dimana di sini udah langsung ditampilkan alamat Ethereum address kita ya teman-teman. Nah, yang ini nih, yang kode-kode ini. Nah, kemudian yang ini kita copy aja, langsung kita copy, kita klik salin yang di sini. Kemudian habis itu kita balik ke akun MetaMask kita yang tadi di sini.
Kemudian abis itu di sini kita tempelin alamat Ethereum address kita yang udah kita ambil dari Indodax tadi. Kemudian di sini kita klik tempel. Kemudian abis itu beres ya. Di sini udah selesai. Nah, di sini ada tulisannya 0 ya. Jadi di sini gua nggak bisa mencairkan karena saldonya masih 0 gitu, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman udah ada saldonya, di sini nggak akan muncul tulisan kayak gini. Nanti teman-teman langsung klik aja tombol berikutnya yang ada di bawah sini ya. Nah, tombol berikutnya. Kemudian abis itu di sini kalian masukin berapa nominal Ethereum yang mau kalian cairkan ke electronic wallet kalian yang ada di Indodax. Misalkan di sini kalian udah berhasil menjual satu NFT seharga 0,003 Ethereum, berarti pendapatan kalian kan 0,003 Ethereum. Nah, di sini kalian masukin aja 0,003 ETH atau setara 9,95 dolar ya, atau 145.000. Nah, kalau kalian udah masukin nominalnya, di sini kalian tinggal klik aja berikutnya di sini. Maka nanti saldo Ethereum yang kalian miliki di sini akan otomatis dipindahin ke akun Indodax kalian yang ada di sini ya, akan ditampilkan di sini. Nah, kemudian kalau si saldonya itu udah berpindah ke Indodax, kalian gampang ya, kalian bisa investasikan di Indodax ini atau kalian bisa langsung jual untuk kemudian kalian tukar menjadi saldo rupiah. Nah, kalau misalkan nanti udah ditukar jadi saldo rupiah, nah kalau si koinnya itu udah kalian jual, nanti akan muncul di saldo dompet IDR yang ada di sini ya, akan ditampilkan di sini nih. Klik aja dompet IDR. Nanti misalkan si Ethereum kalian itu udah kalian jual di Indodax dan udah jadi saldo IDR, kemudian kalian mau narik ke rekening kalian, kalian tinggal klik aja yang ini, penarikan di sini. Kemudian di sini kalian pilih jumlahnya berapa yang mau kalian tarik. Kemudian di bawah sini kalian bisa pilih metode penarikannya itu pakai apa, mau pakai rekening, mau pakai Dana, mau pakai OVO, atau mau dijadiin sebagai pulsa juga bisa. Kemudian kalau udah oke, di sini kalian tinggal klik penarikan. Jadi gitu ya teman-teman, gampang banget. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, kenapa sih kok NFT ini tuh banyak banget yang mau beli gitu? Padahal kan kita bisa tinggal screenshot aja lalu pakai gambarnya, ngapain harus repot-repot beli gitu kan? Nah, jadi poin pentingnya di sini yang diperjualbelikan di sini adalah NFT-nya ya, teman-teman, bukan gambarnya. Jadi ketika kita membuat atau mengupload suatu karya NFT kita melalui OpenSea, itu otomatis nama kita langsung terdaftar dan dicetak di dalam sistem blockchain sebagai pemilik asli dari suatu karya tersebut gitu. Jadi kemanapun gambar itu pergi, kemanapun gambar itu dilihat, gambar tersebut akan tetap dikenal sebagai milik kita gitu ya. Dan yang perlu kalian ketahui, ketika kita mengambil gambar tersebut dengan cara men-screenshot gambarnya, itu kita nggak akan dapat sertifikasi NFT-nya. Dan kalau kita nggak dapat sertifikasinya, maka si gambar tersebut nggak akan bisa kita jual kembali ya. Berbeda halnya ketika kita membeli gambar tersebut melalui platform jual beli NFT seperti OpenSea. Ketika kita beli NFT di situ, kita otomatis langsung dapat sertifikasi digitalnya yang berisi identifikasi asli dari karya NFT tersebut gitu. Dan otomatis kalau gambar tersebut udah ada sertifikasi NFT-nya, udah pasti bakalan bisa kita jual kembali. Nah gitu ya. Nah, kalau kita ngambil gambarnya hanya dengan screenshot aja, itu gambarnya hanya sebatas berbentuk JPEG aja ya teman-teman, atau JPEG gitu, bukan berbentuk sebagai NFT. Dan itu nggak berarti apa-apa dan nggak akan bisa kalian jual kembali. Sama halnya kayak lukisan di dunia nyata. Gua contohin misalkan nih ya, kayak lukisan Mona Lisa. Mungkin kalian bisa foto sebanyak apapun lukisan Mona Lisa yang asli. Bahkan di internet pun gambarnya beredar banyak banget. Tapi pertanyaannya, apakah hasil foto atau gambar lukisan yang beredar di internet tersebut akan bisa kalian jual kembali? Nah, jawabannya sama sekali nggak akan bisa ya teman-teman. Karena itu cuma sebatas foto aja dan nggak memiliki sertifikasi keaslian dari sang pelukisnya. Jadi yang bisa dijual di sini adalah lukisan asli tersebut ya. Dan kalau kalian ingin memilikinya untuk investasi dan kemudian ingin menjualnya kembali, ya jalan satu-satunya kalian harus membeli lukisan asli Mona Lisa tersebut. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang pengen menjadi the next Gozali, kalian mulailah berkreasi semaksimal mungkin dengan upload sebanyak mungkin karya NFT kalian. Oke, jadi sekian ya tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan menjual karya NFT kita melalui OpenSea hanya dengan menggunakan handphone kita aja, versi Maijun Tarlando Sinaga. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!